Pajak bumi dan bangunan. Berikut dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Terminologi PBB. Bumi, permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 2. Bangunan. Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Ketentuan subjek pajak. 1. Subjek pajak memanfaatkan bumi dan atau bangunan milik orang lain bukan karena sesuatu hak berdasarkan UU atau bukan karena perjanjian ditetapkan sebagai WP. 2. Orang atau badan yang memanfaatkan objek pajak yang masih dalam sengketa ditetapkan sebagai WP. 3. Orang atau badan yang diberi kuasa untuk merawat objek pajak ditetapkan sebagai WP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. 1. WP maksimal 12.000. 2. Besarnya untuk setiap kabupaten kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan pemerintah daerah setempat. Berikut adalah contoh nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan. 1. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. Jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan dengan 1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. 2. Nilai perolehan baru. Dan 3. Nilai jual pengganti. Berikut dasar perhitungan. Nilai jual kena pajak, persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Assessment value, 40% perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan NJOP besar-besarnya dengan 1 juta, dan 20% atau NJOP kurang dari 1 juta rupiah. Tarif pajak. Tarif PBB sama dengan 0,5%. Perhitungan PBB sama dengan tarif pajak dikali NJKP, yaitu 0,5% dikali 20% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP, atau 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP. Surat pemberitahuan objek pajak. 1. Surat yang harus diisi oleh WP tentang objek pajaknya. 2. Harus diisikan secara jelas, benar, dan lengkap. 3. SPOP harus disampaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. Adapun SPOP hanya diberikan apabila 1. Objek pajak belum terdaftar. 2. Objek pajak tidak terdaftar tapi data belum lengkap. 3. NJOP berubah. Dan 4. Objek pajak dimutasikan. Berikut surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Di antaranya 1. SPPT diterbitkan berdasarkan laporan objek pajak dari subjek pajak pada SPOP. 2. Pajak yang menurut SPPT terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT. 3. Pajak terhutang yang tidak dibayar atau kurang bayar karena denda administrasi 2% sebulan. Jangka paling lama yaitu 24 bulan. Berikut adalah SK PKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Berikut tata cara pembayarannya. 1. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan. 2. Pajak yang terhutang berdasarkan SK PKB dilunasi selambat-lambatnya sebulan. 3. Pajak yang tidak terukuran dibayar dikenakan denda 2% per bulan. 4. Denda administrasi ditambah hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak dilunasi selambat-lambatnya sebulan sejak diterimanya STP. 5. Jumlah pajak terhutang berdasarkan STP yang tidak dibayar pada waktunya. Dan 6. Menko melimpahkan kewenangan bagi wali kota, bupati, dan gubernur. Selanjutnya tempat pembayaran. 1. Bank pemerintah atau bank persepsi. 2. Kantor pos dan giro. 3. Petugas pemungut yang ditunjuk kolektor secara resmi. Petugas yang ditunjuk harus menyetorkan hasil penagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu bank persepsi atau kantor pos dan giro.
Pembagian hasil penerimaan PBB. 1. 10% pemerintah pusat, 90% pemerintah daerah, rinciannya 16,2 untuk provinsi dan 48 kota dan 9 pembiaya pemungutan. Berikut contoh gambarnya.